Keyun memperingatkan Xiao Yan, untuk berhati-hati sebelum mengambil keputusan. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Su Anxing mengundang ratu, dia pasti merencanakan sesuatu. Dibandingkan dengan Ratu Taixu, orang yang mungkin benar-benar ditakuti adalah yang berengkarnasi. Karena tidak menemukan Xiao Yan di Sensi, jadi dia mengundang Ratu ke Taixu. Setelah Xiao Yan muncul, dia menggunakan Ratu sebagai umpan. Dia adalah orang yang cerdas. Sue Anxing memandang Xiao Yan dengan mata kagum. Saat ini, wajah Xiao Yan tanpa ekspresi. Kita tidak bisa memulai perang sekarang. Tidak peduli konspirasi apa yang dia miliki, ini adalah Sensi, dan dia tidak bisa membunuhku. Xiao Yan cukup yakin bahwa dalam keadaan darurat, Zhenwu akan mengambil tindakan, belum lagi dia memiliki Zichen Void Spirit Pagoda sebagai pilihan terakhir. Zichen Void Spirit Pagoda juga dapat menyelamatkan Xiao Yan dan Sui Huo. Tapi sekarang jika terjadi pertempuran, jika Qian Taiyi perlu mengambil tindakan, maka semua kakak laki-lakinya mungkin terbunuh di sini. Kakak senior Keyun, setelah aku pergi bersamanya kali ini, demi keselamatan, aku ingin kamu memimpin kekuatan dunia Dewa Kuno. Jika Taixu tidak membiarkan kami pergi, datang saja jemput aku dan Ratu. Jika mereka benar-benar ingin membunuhku, mereka akan bertarung hidup dan mati. Sekarang kami masih berada di wilayah mereka, dan dengan pengaturan yang telah dibuat sebelumnya di sini, sulit untuk melarikan diri meskipun kami berusaha sebaik mungkin. Terlebih lagi, jika memang ada keabadian kelima, tidak ada satupun dari kita yang bisa bertahan. Pesan Xiao Yan disampaikan kepada Keyun satu demi satu dalam keheningan singkat ini, dan juga kepada beberapa kakak senior lainnya pada saat yang bersamaan. Setiap orang harus memahami bagaimana situasi saat ini. Adik laki-laki, tidak. Rancang memandang Xiao Yan dengan gugup, dan Ratu membuat keputusan. Aku tidak berani berkata lebih banyak, sekarang Xiao Yan harus pergi bersama Taixu ke Rancang, bagaimana dia bisa merasa lega. Xiao Yan menepuk bahu Rancang. Dia tahu bahwa perjalanan ini akan sangat berbahaya. Biarkan kakak laki-lakiku pergi dulu dan aku setuju untuk pergi bersamamu. Xiao Yan memandang Sue Anxing, yang dengan malas mengangkat jarinya, dan segera celah muncul di sampingnya. Kakak senior, tolong bicara cepat. Rancang merasa cemas. Adik laki-laki sudah memutuskan. Keyun Dao benar-benar tidak bisa melakukannya. Kelompok orang Taixu ini tidak memiliki niat baik dan akan berakhir dengan kesialan. Kemungkinan terburuknya, aku akan meledakkan diri dan melindungimu apapun yang terjadi, atau kemungkinan terburuknya, aku harus memulai dari awal. Mata Rancang memerah. Dia tidak bercanda, ini benar-benar rencananya. Sudahkah Anda memutuskan? Apakah kamu ingin berjuang untuk hidupmu atau ikut denganku? Sue Anxing tidak terburu-buru, dan bahkan hanya memperhatikan mereka dengan tenang. Jangan terlalu sombong, aku akan bertarung denganmu. Rancang melangkah maju, tapi dihentikan oleh Keyun. Keyun segera menggelengkan kepalanya pada Rancang, lalu menatap Xiao Yan lagi. Tatapan tegas di mata Xiao Yan menunjukkan bahwa dia bertekad dan tidak ingin terjadi pertempuran saat ini. Saya harap Anda tidak membuat kesalahan tentang Ratu dan saudara muda, tidak peduli siapa yang berani menyentuh sehelai rambut. Sensi akan membuatmu membayar. Kemudian, Keyun memandang Sue Anxing dan berteriak dengan suara yang dalam. Sangat jarang melihat Keyun yang marah dan serius. Jangan khawatir, meskipun dia adalah reinkarnasi dari Yang Maha Tinggi, dia sama lemahnya dengan saya. Yang mulia, yang bahkan belum mencapai terobosan dalam keabadian ilahi,
sama sekali tidak membahayakan Taiksu. Terlebih lagi jika saya benar-benar ingin membunuhnya. Apa yang kamu lihat di sini seharusnya adalah mayat. Sudut mulut Su Anxing terangkat, selalu tersenyum. Wajah seperti itu tidak akan membuat orang merasa ramah, tapi hanya akan membuat orang merasa sangat menjijikkan. Rancang memandang Xiao Yan dengan sangat cemas. Dia merasa lega, tapi dia sudah membuat keputusan. Dia membuka mulutnya dengan bijaksana, dan akhirnya mengepalkan tinjunya tanpa mengatakan apapun. Adik laki-laki, kamu harus berhati-hati saat berjalan-jalan. Qiyun menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya ke arah Xiao Yan. Dia tampak penuh hormat, seolah dia adalah adik laki-lakinya. Meskipun Xiao Yan tidak bisa berempati dengan perasaan ini, dia tahu bahwa dia pernah menjadi tuan mereka. Pahami saja bahwa sekali Anda menjadi seorang guru, Anda akan selalu menjadi seorang ayah. Xiao Yan memiliki seorang guru. Dia tahu betul bahwa mantan muridnya seperti anggota keluarga, dan yang lain tidak banyak bicara. Tetapi jika mereka benar-benar harus membayar dengan nyawa mereka, Xiao Yan tidak akan ragu. Di luar imajinasi Xiao Yan, Yang Mulia pernah memimpin mereka. Sebenarnya, tidak sulit untuk melihatnya, kecuali kakak senior Qiyun. Bakat kakak-kakak senior lainnya tidak terlalu bagus. Bisa menjadi murid Yang Mulia sepertinya bukanlah orang yang luar biasa, namun setiap orang membawa cerita yang menjadi miliknya dan Yang Mulia. Itu sebabnya dia begitu setia pada Xiao Yan, bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Di bawah tatapan khawatir, Qiyun memimpin semua orang perlahan ke celah angkasa. Kemudian kekhawatiran terakhir rancang muncul, dan kemudian menghilang ke dalam celah. Retakan menghilang, dan hanya Xiao Yan yang tersisa di sini lagi. Mari kita lakukan. Xiao Yan berkata dengan tenang. Saya dapat memastikan bahwa Anda benar-benar reinkarnasi Yang Mulia. Selain dewa tertinggi Si, seharusnya tidak ada orang pintar seperti itu di dunia. Sue Anxing terkejut, lalu menatap Xiao Yan dengan heran. Jika dia membunuhmu sekarang, dia akan memusnahkan percikan api terakhir Sensi. Apakah kamu ingin aku membunuh atau tidak? Xiao Yan tersenyum ketika mendengar ini, dan tidak ada rasa takut di wajahnya. Sebaiknya kamu membicarakannya baik-baik. Anda dan saya sama-sama punya banyak waktu. Sue Anxing sepertinya meminta nasihat dengan rendah hati. Sun Sang tidak pernah menjadi manusia atau reinkarnasi. Jika kamu membunuhku, Sensi akan tetap melahirkan orang terkuat. Selama Sensi masih ada, pria kuat ini pasti akan muncul. Tidak masalah apakah itu aku atau bukan. Maka dia adalah tuanmu. Xiao Yan berkata perlahan. Xuan Qing segera menjadi bijaksana setelah mendengar ini. Lalu dia mengangguk setuju. Ini sangat masuk akal, tapi sejauh yang saya tahu, Yang Mulia bereinkarnasi justru karena dia takut melawan Taiksu. Itu karena dia sudah lama bertemu Sensi dan dikalahkan. Meskipun saya tidak tahu banyak tentang dunia ini, saya pikir Yang Mulia juga sedang mengupayakan perubahan yang membawa harapan bagi Sensi. Anda diberkati dengan Sensi Qi. Selama saya membunuh Anda, perubahan yang tak terukur ini dapat dihilangkan. Sue Anxing menyipitkan matanya sedikit saat dia berbicara, dan tiba-tiba terlihat ikan mas kerucian dari segala arah. Sepertinya selama Sue Anxing memberi perintah, mereka akan segera membunuh Xiao Yan. Kamu masih sangat bodoh dan terlihat seperti orang yang sok tahu. Jika tebakanku benar, yang kamu pahami adalah jalan takdir. Gunakan rencana Anda untuk memasukkan takdir Anda untuk memprediksi masa depan. Namun Anda masih terlalu percaya diri dan berani memperhitungkan nasib Yang Mulia.
Orang kuat seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa Anda baca, hanya semut, andalkan. Meski saat ini aku berada dalam situasi putus asa. Tetapi saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa bahkan dokter kekaisaran susu dari Raja Abadi Anda tidak akan berani membunuh saya di sini, apalagi tidak dapat membunuh saya. Apakah Anda percaya atau tidak?